Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lebih dari 100 anak di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dinyatakan stunting atau gagal tumbuh. Pemerintah beri bantuan telur dan daging ayam. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Cirebon tewas usai terlibat tawuran. Korban tewas dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Pasca penembakan pengendara sepeda motor di Kelapa Nunggal, Polres Bogor menangkap 3 orang pelaku yang terlibat. Ya, kasus ini harus menjadi perhatian orang tua dan anak-anak untuk selalu waspada ketika di jalan. Seorang siswi SD di Kota Cimahi menjadi korban penjamretan. Ponselnya pun raib di bawah pelaku. 2 orang siswi SD tengah berjalan di Jalan Tirta Indah, Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi. Korban berjalan bersama rekannya usai keluar dari toko buku. Korban sembari jalan tengah menggunakan ponselnya. Di saat bersamaan, pelaku datang dari arah berlawanan melintas mengendarai sepeda motor. Pelaku lalu putar balik dan menjamret 1 ponsel. Korban bersama rekannya sempat lari mengejar pelaku ke arah Cimahi dan meminta pertolongan. Penjamretan itu terjadi 31 Juli lalu. Menurut warga, penjamretan di lokasi ini bukan kali pertama. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga pernah menjadi sasaran. Ya, ceritanya anaknya lagi lewat, yang pelaku lewat jalan sini, lewat terus dia pulang lagi lihat anak lagi pegang HP. Dia nggak lama anak lagi jalan pegang HP, ya langsung dijamret pelaku itu. Pelaku jamret di kendaraan umum nekat terjun ke 2 jurang tinggi di kawasan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang. Pengejaran pelaku pun dilakukan hingga ke bawah jurang bersama petugas kepolisian, BPBD, dan warga. Ayo maju. Tilur istirahatnya ayo. Pria diduga pelaku jamret di kawasan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Selasa lalu ditangkap polisi bersama warga. Pelaku kabur dari kejaran warga dan 2 kali meloncat ke jurang, yakni di Cadas Pangeran Atas dan Cadas Pangeran Bawah. Pelaku yang terperosok ke sungai ditangkap warga yang tengah memancing. Untuk menghindari amukan warga, pria tersebut langsung digiring memasuki mobil polisi dan dibawa ke Mapolsek Pamulihan. Itu lagi di kali, Pak. Lagi di kali, saya lagi mancing. Di bawah? Di bawah. Terus dia apa yang jatuh? Dikiranya orang. Pas pulang ke sini rame-rame. Rame, ada apa ini? Ada apa? Ada maling. Ya udah diunjukin saya ke bawah. Sendirian, Pak? Sendirian. Dia Pak. Penjamretan terjadi di kendaraan umum yang melaju dari arah Bandung menuju Cirebon dengan cara merampas sebuah ponsel dari tangan seorang penumpang perempuan. Pelaku yang panik lantaran korbannya berteriak nekat terjun ke jalan utama Bandung Cirebon dengan ketinggian 10 meter. Saat dikejar warga, pelaku kembali menerjuni lembah jurang Cadas Pangeran dengan ketinggian 25 meter. Bahwa telah terjadi penjamretan. Akhirnya yang diduga pelaku ini panik. Kemudian dari jalan atas kemudian loncat dia ke jalan bawah, jalan utama. Setelah di jalan bawah atau jalan utama masih dikejar, dibantu masyarakat yang ada di lokasi dan dibantu dengan personil polsek. Kemudian si yang diduga pelaku loncat kembali ke lembah ke bawah yang ketinggiannya kurang lebih sekitar 25 meter. Karena medan yang cukup sulit, personil polsek dibantu BPBD dan masyarakat dengan semangat membantu kami mencari keberadaan yang diduga sebagai pelaku. Kasus ini tengah ditangani Polsek Pamulihan dan pelaku telah ditahan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Komplotan pencuri di Kabupaten Bogor menggasak 2 sepeda motor di 2 tempat berbeda dalam 1 hari. Kejahatannya membuat resah warga.
Pencurian sepeda motor di sebuah dealer motor di Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor terjadi Senin lalu. Dua pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung masuk ke halaman parkir. Memanfaatkan situasi yang sepi, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban. Sebelumnya, diduga kedua pelaku yang sama telah mencuri sepeda motor di wilayah Cariu. Dalam satu hari, pelaku ini terekam kamera pengawas mencuri 2 sepeda motor milik warga. Untuk pelakunya ada 2 orang. Ini baru pertama kali atau gimana? Kalau ini sih baru pertama kali kita kejadian seperti ini. Itu pelaku saat beraksi berapa lama kira-kira? Cepat tuh. Nggak lama kok, kurang lebih hampir 2 atau 3 menitan lah. Langsung dibawa kabur. Langsung dibawa kabur. Itu motor siapa, Mas? Itu motor salah satu tim dari FIF. Itu namanya Bapak Syarif. Sangat pengen banget untuk cepat tertangkap dan dari pihak kepolisian Kabupaten Bogor supaya untuk menangkap pelaku tersebut biar tidak ada merajalela lagi di wilayah Gandoang ini. Keresahan warga hanya bisa dibendung jika para pelaku telah ditangkap polisi dan berharap polisi meningkatkan patroli rutin. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kejadian ini jadi pelajaran untuk semua bahwa aksi tawuran tidak patut untuk ditiru. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Cirebon tewas usai terlibat tawuran. Korban tewas dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Video tewasnya Adi Irawan, pelajar SMP di Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Pelajar kelas 9 korban tawuran tewas dengan sejumlah luka sayatan di bagian punggung, kaki, dan paha. Bahkan, rusuk sebelah kanan korban terdapat luka tusukan benda tajam hingga menembus ke organ dalam. Jenazah bocah berusia 16 tahun itu kemudian dimakamkan oleh keluarganya di Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Selasa siang. Keluarga tak menyangka korban yang sempat pulang sekolah dan berangkat kembali pada Senin sore tewas dengan cara tak wajar. Kalau dari informasi yang ada, kejadian itu antara sekitar jam 5, jam 5:30 ya. Jadi menjelang maghrib. Itu antar pelajar atau gimana, Pak? Maksudnya Pak? Informasi tawurannya. Oh, sementara masih kami dalami dan informasinya hanya tawuran pelajar saja. Adapun pihak mana dan pihak mana kami masih belum bisa. Ya, belum tahu. Tapi sempat pulang ke rumah waktu kemarin sore itu. Sore itu setelah pulang sekolah itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah dulu. Intinya pulang ke rumah dulu, kemudian salin baju, tidak sempat makan, kemudian dijemput sama temannya. Sekolah tempat korban menimba ilmu membenarkan jika korban tawuran tersebut merupakan anak didiknya. Bahkan selain korban tewas, ada pula 1 korban lainnya yang mengalami luka ringan. Tadi malam itu ada 2. Satunya itu temannya bernama Wisnu, Wisnu. Dan itu juga ketika saya datang ke rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Oh, 2 korban berarti, Pak. Korbannya 2 ya, Bro. Pasca tewasnya pelajar SMP, Polresta Cirebon datang ke sekolah untuk menyosialisasikan bahaya tawuran antar pelajar. Sementara terkait tewasnya pelajar dalam tawuran di Desa Cangkuang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, polisi telah menangkap 1 orang terduga pelaku tawuran. Kita berhasil sudah amankan. Sudah diamankan, Bu? Berapa pelaku, Bu? Baru 1 ya. Oh, 1. Total ada berapa, Bu? Nanti masih dalam penyelidikan. Oke. Upaya polisi untuk kasus-kasus seperti ini apa? Nah ini salah satunya door to door ke sekolah-sekolah, SMP, SMA, kerjasama dengan KCD, kerjasama dengan dinas pendidikan, kerjasama dengan guru-guru untuk membangun keamanan di lingkungan sekolah, untuk mengajak, mengawasi anak-anak yang saat dia bersekolah mereka tetap aman. Dan mengajak terutama yang anak-anaknya untuk tidak labil, tidak mudah ikut-ikutan ajakan-ajakan yang nggak benar. Polisi juga memburu pelaku lainnya yang ditenggarai berasal dari SMP yang berbeda dengan korban. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Saya sampaikan jumlah masih atas segala perhatian. Pengeroyokan pemuda hingga tewas terjadi di depan pertokoan di Kota Sukabumi. Sekelompok pemuda penganiaya korban kini sedang diburu polisi. Kamera pengawas merekam kekerasan yang dilakukan sekelompok pemuda kepada seorang pria di depan toko daerah Cikirai, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, 4 Agustus 2024. Segerombolan pria sebelumnya keluar dari gang di Jalan Ahmad Yani, lalu tiba-tiba mengejar korban dan melakukan pengeroyokan.
Warga yang melihat penganiayaan saat itu tak berani melerai hingga akhirnya korban tewas di lokasi kejadian. Diketahui korban merupakan warga Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, berusia 37 tahun. Dari hasil autopsi di RSUD R. Samsudin SH, jenazah pria berinisial LF meninggal akibat luka parah di bagian kepala dan wajah. Di bagian kepalanya yang menimbulkan kematian karena di situ dia patah tulangnya, tulang tengkoraknya patah, kemudian ada perdarahan juga yang lumayan luas di dalam rongga tengkorak, itu yang pasti itu bisa menimbulkan kematian. Tim Satreskrim Polres Sukabumi Kota telah berkoordinasi dengan kepolisian di luar area Sukabumi untuk mempersempit gerak para terduga pelaku. Selain menyita rekaman kamera pengas, polisi juga telah memeriksa beberapa warga sebagai saksi. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Pasca penembakan pengendara sepeda motor di Kelapa Nunggal, Polres Bogor menangkap 3 orang pelaku yang terlibat. Seorang diantaranya merupakan spesialis perakit senjata dan memiliki kartu identitas kepolisian palsu. SI yang menjadi eksekutor utama penembakan seorang pemuda berinisial MA di kawasan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor berjalan tertatih saat digiring petugas Satreskrim Polres Bogor Selasa siang. Pria 19 tahun itu ditembak polisi karena berusaha kabur saat ditangkap. Selain SI, polisi juga menahan 2 pelaku lainnya yaitu AR dan AZ. Ketiga pelaku ditangkap di tempat berbeda. Para pelaku memiliki peran masing-masing di mana pelaku AR berperan sebagai joki motor. Pelaku AZ berperan merakit senjata dan pelaku SI sebagai eksekutor utama. Polisi juga menyita berbagai jenis senjata airsoft gun yang sudah dimodifikasi menjadi senjata api rakitan beserta amunisinya. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa penembakan yang terjadi pada 4 Agustus lalu merupakan aksi salah sasaran. Kejadian bermula dari kasus tantangan tawuran antara ketiga pelaku dengan sekelompok pemuda di kawasan Jalan Nambu. Akibat penembakan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala. 2 orang antara AR dan SI ini berjanjian untuk melakukan tawuran melawan 7 orang yang kami amankan. 7 orang yang kami amankan menyampaikan bahwa saudara SI melakukan tembakan langsung kepada saudara MARF yang sekarang lagi dirawat. Akhirnya tim berkembang, tim mencari, alhamdulillah bisa terungkap tuntas. Selain menyita sejumlah senjata api rakitan, alat pembuat senjata api rakitan dan ratusan butir peluru dari rumah pelaku AZ, polisi juga menyita kartu identitas kepolisian palsu. Polres Bogor telah berkoordinasi dengan Densus 88 serta institusi terkait guna melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait banyaknya senjata api yang dirakit AZ. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal berlapis tentang kepemilikan senjata api yang disalahgunakan dengan ancaman maksimal seumur hidup atau 12 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.